Mari kita bersuka karena Allah kita yang luar biasa. Oh, hey, hey. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita bersuka karena Tuhan kita. Oh, 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 oh. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tuhan kekuatan dan
Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Dunia bersuara takkan ku goyah, padamu ku mau selalu berserah. Karena kasih-Mu ubahkan hidupku, karena kaulah kekuatanku. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Nama-Mu berkuasa, tak pernah berubah. Ku memuji, jiwaku pun bersorak. Nama-Mu berkuasa, Raja segala raja. Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Oh, Yesus kaulah penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Kaulah Yesus harapan di hidupku, padamu aku percaya. Penuntunku, janji-Mu ku pegang, firman-Mu Tuhan. Selamat pagi saudara dan saudari sekalian. Bagaimana kabar kita semua pagi ini? Saya berharap kita senantiasa berada di dalam perlindungan Tuhan dan senantiasa mengucap syukur kepadanya. Sangat bersyukur pagi ini kita dapat beribadah kembali bersama di channel YouTube GKDI Official Tangerang. Masih di bulan Agustus dengan tema yang sama, Family in Christ. Mari kita siapkan roti dan anggur di rumah kita masing-masing karena kita akan mengadakan perjamuan kudus bersama-sama. Dan mari kita siapkan persembahan kasih untuk pelebaran kerajaan Allah. Persembahan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening yang tertera di layar kaca Anda. Dan mari kita siapkan buku catatan untuk mencatat firman Tuhan yang akan kita dapatkan saat ibadah kita. Sebelum memulai ibadah pagi ini, saya akan membacakan kita sebuah mazmur. Untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung, bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung. Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat yang gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Tuhan ada dalam bait-Nya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga, matanya mengamat-amati.
sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Saudara-saudari sekalian, mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita pagi ini. Kebaikan Tuhan untuk selamanya. Kebaikan Tuhan begitu sangat nyata dalam kehidupan kita. Semuanya kita semua untuk berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan atas semua kebaikan yang Kau berikan pada kami. Kiranya Tuhan, pada hari ini Tuhan, pujian dan penyembahan kami harum di hadapan Kau Tuhan. Kami ingin terus memuji dan memuliakan Kau Tuhan, karena kami bersyukur atas perlindungan Kau Tuhan, atas kebaikan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Biarlah Tuhan penyertaan Kau dari awal pertengahan ibadah ini Tuhan selalu menjadi kekuatan untuk kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya kita semua untuk menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kami bersyukur Tuhan atas kebaikan Kau Tuhan. Katakan ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku,
ku rindu menyatakan tinggikan dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Katakan tinggikan dirimu Tuhan, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kebesaran-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Terima kasih Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada pagi hari ini. Ucap syukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa beribadah kembali kepada Tuhan. Kita bisa datang kepada Tuhan. Kita telah belajar selama bulan ini bagaimana kita diingatkan tadi tentang satu tema, dikatakan they will be my people, yang terambil dari Yeskiel 37 ayat 23. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahnya. Pagi hari ini juga akan menjadi tema kita untuk kita bisa merenungkan kembali firman Tuhan yang terambil dari buku Yeskiel ini. Tapi sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk kita satukan hati kita berdoa. Kita minta hikmat daripada Tuhan, pertolongan agar kita bisa mengerti akan apa yang menjadi rancangan Tuhan buat kita. Dan biar firman Tuhan pagi hari juga bisa melembutkan setiap hati kita. Mari kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Sangat bersyukur Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa beribadah kembali Tuhan di tempat kami, dimanapun kami berada hari, bahkan di tempat yang terpencil sekalipun, di dalam ruang kamar kami, dimanapun kami, Engkau melihat kami. Hari ini Tuhan kami mau datang kepadamu Tuhan, untuk kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah Tuhan, biarlah kami semua mendengarkan Tuhan. Dan biarlah juga Tuhan, Kau urapi Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan yang akan menyampaikan firman. Biar Kau kuduskan lidah hamba-Mu ini Tuhan, pemikiran, biar apa yang ingin disampaikan Tuhan, biar itu apa yang terucap dari mulut hamba-Mu ini, biarlah itu yang ingin Kau sampaikan kepada kami semua Tuhan. Lembutkan setiap hati kami Tuhan, agar kami boleh menerima firman-Mu Tuhan dalam hati yang sungguh. Dan biar Roh Kudus-Mu yang mengurapi kami, memimpin kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Mampukan kami juga menjadi pelaku firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu membahas satu tema ini, di
mana beberapa minggu yang lalu kita juga membahas ini tentang they will be my people. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah. Di dalam ayat ini Tuhan menegaskan kembali perjanjian yang telah Ia nyatakan bahkan dari zaman sebelumnya kepada Abraham, Ishak dan Yakub dan umat Israel, bahkan sampai kepada kita saat ini. Saya belajar bahwa inisiatif keselamatan ini berasal dari Tuhan itu sendiri. Ketika Tuhan katakan kepada umat Israel di Yehezkiel 37 ayat 23 ini merupakan satu penegasan Tuhan kepada umat. Tapi ini melalui proses yang tidak mudah. Dan ini menyakitkan hati Tuhan. Karena pada saat itu umat berkali-kali menyakiti hati Tuhan dan bahkan membuat Tuhan tersingkir dari bait sucinya. Dari bait sucinya di Yerusalem ketika umat Tuhan menajiskan. Kita tahu di Yehezkiel 8 ayat 6 firman Tuhan berkata, firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar-besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Hakikat Tuhan itu kudus, kudus, kudus. Tidak mungkin Ia bersatu dengan yang najis. Ketika tua-tua dan para pemimpin umat menyeleweng dari Tuhan, melakukan penyembahan berhala, melakukan kenajisan di tempat kudusnya, hal ini menyakiti hati Tuhan. Gak berhenti sampai di situ. Ketika umat cerai-beraikan kepada bangsa-bangsa lain, itu juga menjadi batu sandungan bagi kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Kita bisa baca di Yehezkiel 36. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan dan menjadi hina. Baik itu di antara umatnya maupun di antara bangsa-bangsa lain yang meremehkan. Jadi pertanyaan buat saya hari ini, atau buat kita hari ini, apa yang mendasari Tuhan tetap mengulangi dan meneguhkan kembali janji-Nya? Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini yang menjadi judul khotbah pada pagi hari. Apa yang mendasari Tuhan tetap mengulangi dan meneguhkan kembali janji? Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu buat kita hari ini. Poin saya yang pertama yaitu kasih Allah. Berbicara kasih Allah, ini berbicara tentang keselamatan. Rancangan keselamatan Tuhan telah disiapkan ketika Adam jatuh dalam dosa. Ketika Allah memberikan satu rancangan keselamatan, bukan hanya ketika pada saat perjanjian lama, bahkan sampai kepada kita hari ini. Di Yehezkiel 11 ayat 16 sampai 17 dikatakan firman Tuhan. Oleh sebab itu katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh di antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Oleh sebab itu katakanlah, ayat 17. Beginilah firman Tuhan Allah. Aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu bersarang, dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Yehezkiel 37 ayat 24. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan menjadi satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Kita tahu pada waktu itu Daud sudah mati.
Tapi ini adalah bicara nubuatan jauh ke depan, bahkan sampai ke masa yang akan datang. Dikatakan akan ada raja, satu gembala. Siapa? Dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 3, firman Tuhan berkata, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, 'Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka.'" Jadi kalau rancangan keselamatan Tuhan sampai juga kepada kita saat ini, bagaimana ini kita dapat terima dalam hidup kita? Ini jadi pertanyaan kita mau renungkan dan kita mau ambil serius. Tuhan meneguhkan kembali janjinya. Tuhan mengulangi lagi janjinya. Ketika umat berkali-kali menyakiti hati Tuhan, tapi Tuhan kembali teguhkan. Ini bicara tentang kasih Tuhan. Kasih untuk menyelamatkan. Di Yohanes 3:13-18, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal. Sekali lagi, keselamatan adalah inisiatifnya Allah itu sendiri. Karena kasih-Nya besar. Lalu bagaimana kita merespon? Kalau tadi katakan Yohanes 3 ayat 16, harus percaya kepada Yesus Kristus yang telah datang dari surga untuk menyelamatkan kita. Apakah hanya cukup dengan percaya? Kalau kita kembali lagi ke kitab Yehezkiel, di pasal 37 ayat 24 dikatakan, "Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia." Ketika Tuhan berikan rancangan keselamatan kepada umat, Tuhan katakan seperti ini, bahwa kita akan hidup menurut peraturan-peraturannya dan melakukan ketetapan-ketetapannya dengan setia. Apa itu hidup menurut peraturan-peraturan Tuhan dan menjaga ketetapan-ketetapannya? Karena itu adalah menjadi bagian kita untuk tetap tinggal dalam keselamatan yang sudah kita terima, dalam rancangan keselamatan Allah. Itu kita bicara peraturanku, kata Tuhan. Yang mau hidup menghidupi firman. Ketetapanku, dibilang lakukan ketetapan. Melakukan apa yang menjadi ketetapan Tuhan. Melihat lagi kepada firman Tuhan. Kita akan meminta petunjuk, nasihat. Menguji apakah segala sesuatu itu berguna dan benar. Kita mau belajar dan melihat kepada kehidupan para rasul. Mereka mengalami banyak tantangan ketika mereka tekun mengerjakan keselamatan mereka. Apa yang kita bisa lihat? Saya belajar
ketika mereka mengalami pergumulan demi pergumulan, mereka mau tetap bersetia, tetap bertekun. Karena mereka tahu apa yang mereka kerjakan itu akan membawa mereka kepada keselamatan yang kekal. Kita pun tidak luput dari pergumulan. Kita tidak luput dari tantangan ketika kita berusaha menghidupi firman-Nya dan melakukan perintah. Godaan ada. Pergumulan pasti akan muncul satu persatu. Tantangan pasti ada. Apa yang memberi kita kekuatan? Ketika Tuhan katakan, janjinya diulangi lagi kepada kita. Kita mau lihat kasih Tuhan tentang penyelamatannya untuk hidup kita. Waktu kita semakin bergantung dan berserah kepada Tuhan, di saat itu kita akan bisa merasakan kasih Allah yang begitu besar untuk menyelamatkan kita. Keselamatan berbicara kekekalan. Gak sebanding antara yang sementara dengan kekekalan. Menerima kasih karunia Tuhan yang besar, itu akan memampukan kita melihat kepada jauh ke depan, kepada jiwa-jiwa yang diselamatkan, kepada jiwa-jiwa yang membutuhkan pertolongan, untuk mereka juga bisa menerima keselamatan yang kekal. Menyelesaikan masalah dunia seringkali menjadi fokus kita, pergumulan kita. Tapi waktu berbicara kasih Allah kepada kita, tidak stop sampai di situ. Tuhan peduli akan keselamatan jiwa-jiwa kita. Kasih Tuhan berbicara tentang keselamatan. Apa yang membuat Tuhan mengulangi lagi ini? Janjinya. Ketika Dia katakan, kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Dia berbicara tentang kasih Tuhan. Kasih yang menyelamatkan kita. Poin saya yang kedua. Waktu kita bertanya tentang apa yang mendasari Tuhan tetap mengulangi lagi dan meneguhkan kembali janjinya kepada umat Israel pada saat itu, bahkan kepada kita hari ini. Ini berbicara tentang keadilan Allah. Di Yeskiel 18 ayat 20, firman Tuhan berkata, orang yang berbuat dosa itu yang harus mati. Anak tidak akan turut menanggung kesalahan ayahnya, dan ayah tidak akan turut menanggung kesalahan anaknya. Orang benar akan menerima berkat kebenarannya, dan kefasikan orang fasik akan tertanggung atasnya. Keadilan Allah berbicara tentang hukuman. Dalam Yeskiel 18 dikatakan setiap manusia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Anak tidak bertanggung jawab terhadap ayahnya. Ayah tidak bertanggung jawab terhadap anaknya. Setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Memang betul ada bagian kita untuk kita yang benar, yang tahu kebenaran, untuk mengingatkan. Ketika kita tahu, kita mengingatkan. Tapi ketika orang itu tetap tinggal dalam kebebalannya, dalam dosanya, keadilan Tuhan berlaku atas orang itu. Kita tidak akan dituntut akan apa yang terjadi kepada orang itu. Setiap pelanggaran dan kesalahan akan menerima konsekuensi. Memang betul Tuhan itu panjang sabar dan berlimpah kasih. Itu yang saya sangat suka. Itu yang saya sangat ingin selalu. Tapi namanya itu besar, agung, dan mulia. Ia tidak dapat dipermainkan atau ia tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Keadilan Tuhan justru ingin menyatakan siapa Tuhan.
Yesaya 18 ayat 23 sampai 24. Firman Tuhan katakan, apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan oleh orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukannya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukan. Gambaran hukuman Tuhan kepada umat Israel yang telah berubah setia kepada Tuhan dapat menjadi peringatan buat kita hari ini. Ketika mereka harus terbuang dari negeri, bahkan ketika penyerangan yang kedua yang dilakukan oleh Babel, bait Allah dihancurkan. Kesabaran Tuhan adalah ketika Ia memberikan peringatan agar kita bertobat. Itu adalah wujud kesabarannya yang menunggu kita. Ayo, jangan keraskan hatimu. Karena kebebalan hati, orang yang mengeraskan hati itu akan menerima konsekuensi. Dalam Yesaya 33, Tuhan memperingatkan umat sebelum ada penghukuman. Di ayat 1 dan 11, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Tuhan tidak serta-merta langsung meluapkan amarah. Tuhan menunjukkan kesabaran. Tuhan memberikan peringatan-peringatan. Tapi kebebalan hati umat yang menganggap remeh kesabaran Tuhan mengakibatkan murka Tuhan, hukuman Tuhan terjadi bagi umat Israel pada waktu itu. Apa artinya buat kita hari ini? Apakah peringatan-peringatan Tuhan juga akan kita abaikan? Kita mungkin mengalami banyak pergumulan dalam situasi kondisi, melewati pandemi COVID seperti ini. Banyak hal terjadi dalam hidup kita. Tapi apakah kita akan melihat ini dan tidak mengambil perenungan lebih dalam tentang apa yang terjadi dalam hidup kita? Mungkin ada hal pergumulan secara ekonomi, kesusahan, kesakitan, penderitaan-penderitaan yang lain, atau bahkan kematian. Kita mau lihat kepada bahwa Tuhan memberikan kesabaran buat kita untuk kita kembali kepada Tuhan. Apa yang perlu kita introspeksi? Tuhan tidak ingin kesusahan besar terjadi dalam hidup kita. Bayangkan ketika kemuliaan Tuhan undur dari bait suci Yerusalem dan bait Allah dihancurkan pada penyerangan Babel yang kedua. Bagaimana dengan kita? Bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Bukankah dia bersemayam di dalam baitnya yang kudus? Kalau begitu, apakah kita akan tetap bermain-main dengan dosa? Ketika di Yesaya, Tuhan tunjukkan penglihatan kepada Yesaya apa yang dilakukan para pemimpin di ruang-ruang tersembunyi di dalam baitnya. Ketika mereka melakukan perzinahan dengan menyembah dewa-dewa, Baal-Baal
sesembahan yang lain, memberikan ukupan, persembahan yang harum, bukan untuk Tuhan. Dalam ruang-ruang tersembunyi, dan mereka katakan, Tuhan tidak melihat kita. Hari ini kalau kita katakan tubuh kita adalah bait Allah, di mana hati ini bersemayam, apakah kita akan membagi hati ini menjadi sekat-sekat, sebagian untuk Tuhan, dan kita simpan dosa kita? Bagaimana kita mau menyembah Dia? Bagaimana kita mau Dia bersemayam di dalam hati kita, di dalam bait-Nya? Apakah kita akan menganggap sepi kemurahan Tuhan? Jangan keraskan hati. Bila firman Tuhan mengingatkan kita setiap hari, setiap saat, setiap minggu, dalam segala kondisi, melalui berbagai peristiwa, melalui orang-orang sekitar kita, selama masih dikatakan hari ini, datang kepada Tuhan, minta ampun, kembalikan hati kita kepada Tuhan. Ibrani 3 ayat 14-16. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Tetapi apabila pernah dikatakan, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Bagi kita orang percaya, jangan keraskan hati. Jangan kita menunda-nunda sehingga Tuhan undur dari kita. Ngeri benar bila jatuh ke tangan Allah yang hidup. Siapa yang dapat membebaskan kita? Keadilan Tuhan menyatakan akan siapa Dia. Tuhan tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Tidak buat umatnya, tidak juga buat orang-orang yang tidak percaya kepada. Setiap orang akan menerima ganjaran. Yeskiel di pasal 38-39. Tuhan juga menghukum bangsa-bangsa lain yang telah berbuat jahat dan menghina umatnya dan namanya. Mari kita ambil bagian kita untuk sadar akan hal ini. Kita coba cek apa yang telah kita lakukan, yang telah kita perbuat yang menyakiti hati Tuhan. Kita ambil serius, kita bertobat, berbalik, dan tinggalkan dosa-dosa itu. Kita minta ampun akan dosa yang kita perbuat. Karena Allah itu adil. Dikatakan Allah itu panjang sabar, berlimpah kasih karunia. Untuk menyatakan kepada kita siapa Dia. Bahwa keadilannya Tuhan akan nyatakan lewat hukuman kepada orang-orang yang telah menghina, yang telah menjauh daripadanya, yang telah mempermainkan dirinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang membuat mendasari Tuhan tetap mengulangi dan meneguhkan kembali janji? Berbicara tentang keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan berbicara setiap orang akan menerima konsekuensi dari setiap perbuatan. Poin saya yang ketiga, apa yang mendasari Tuhan tetap mengulangi dan meneguhkan kembali janjinya, bahkan kepada kita sampai hari ini. Kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Ketika Tuhan katakan itu secara pribadi buat kita,
Ini berbicara kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah. Allah itu setia. Ia tidak ingkar janji. Umat Tuhan berkali-kali menyakiti hati Tuhan. Diperbaiki, kembali lagi menyakiti. Hakikat kita seringkali berubah setia. Tetapi Tuhan, Dia adalah setia. Ketika Ia berjanji, Ia tidak lalai dan tidak ingkar janji. Saya sangat bersyukur akan kesetiaan Tuhan, akan janji. Yesaya 40, kalau kita baca di Yesaya 40, Tuhan menyatakan kepada Yesaya atas pemulihan bait sucinya di Yerusalem. Nubuatan itu terjadi ketika Raja Kores mengizinkan orang-orang buangan kembali ke Yerusalem untuk membangun bait Allah. Bagaimana hati Tuhan? Tuhan menggenapi pemulihan semua umat manusia. Tuhan berbicara kesetiaannya. Itu adalah berbicara tentang pemulihan yang Tuhan ingin lakukan. Karena Dia setia. Meskipun umat telah berkali-kali menyakiti hatinya, Tuhan itu setia. Dan Dia pulihkan kembali keadaan. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Ketika umat Israel berada di pembuangan, pernyataan ataupun hati mereka yang mempertanyakan, Tuhan, kenapa kesalahan nenek moyang kami ditimpakan kepada kami? Mungkin itu bisa jadi pertanyaan buat kita. Tapi Tuhan tegas katakan ketika bicara tentang keadilan, bahwa setiap orang menerima konsekuensi atas dirinya sendiri. Jadi kalau begitu, bicara kesetiaan Tuhan, Tuhan ingin memulihkan setiap hubungan yang rusak. Bagaimana caranya? Ketika hari ini kita bisa menerima janji Tuhan kembali dinyatakan kepada kita, bagaimana caranya pemulihan Tuhan terjadi buat kita? Hanya oleh darah Yesus. Darah Yesus yang memulihkan hubungan kita yang telah rusak dengan Bapa. Sehingga di dalam Yesus kita bisa berkata, ya Aba, ya Bapa. Sekali lagi, inisiatif pemulihan ini berasal dari Tuhan. Jadi apa yang perlu kita punya untuk merespon dan menerima pemulihan dari Tuhan ini? Yesaya 11 ayat 19 sampai 20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Hati yang lembut dan hati yang taat seperti hamba. Ini yang perlu kita punya. Dalam perumpamaan penabur benih kita tahu ya, bahwa firman Tuhan ditaburkan dalam beberapa kategori tanah atau hati. Tapi firman-Nya akan tumbuh, yang akan hidup, yang akan berbuah. Itu yang jatuh di hati yang lembut, hati yang subur. Di hati itulah firman itu boleh hidup dan berbuah. Yesus adalah satu contohan yang sempurna mengenai ketaatan. Kalau tadi dikatakan kita akan hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Di Yesaya 11 ayat 20. Bicara tentang satu contohan yang kita punya hari ini.
bagaimana Yesus mau taat bahkan sampai mati. Yesus telah memberikan teladan buat kita, bagaimana dia hidup dalam ketaatan. Jadi kalau hari ini kita masih hidup dan kita hidup di saat ini, kita mau mencontoh satu keteladanan yang sempurna dari Yesus yang telah ia tinggalkan. Di Roma 3 ayat 21 sampai 29 firman Tuhan katakan seperti ini. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa itu, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya, benar. Ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Pemulihan yang Tuhan berikan buat kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, itu adalah cuma-cuma, bukan hasil usaha kita. Tidak ada dasar bagi kita untuk bermegah. Kasih karunia Tuhan telah dicurahkan, sehingga setiap orang yang menerima kasih karunia itu di dalam Yesus Kristus, hubungannya dengan Bapa dipulihkan. Setiap orang yang telah menerima kasih karunia yang besar yang telah dicurahkan kepada semua orang di dalam Yesus Kristus, hubungannya dengan Bapa dipulihkan. Mari kita respon ini dengan sikap, hati, dan iman yang benar. Apa yang mendasari Tuhan tetap mengulangi dan meneguhkan kembali janji-Nya? Ketika Tuhan katakan kepada kita, kamu akan menjadi umat dan aku akan menjadi Allah. Ini berbicara tentang kasih Allah. Kasih Allah berbicara tentang keselamatan. Keselamatan yang kekal. Sampai kita hari ini, sampai masa yang akan datang. Sampai ia datang untuk kedua kali. Ini berbicara tentang keadilan Allah. Bahwa setiap orang bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Ada konsekuensi terhadap setiap perbuatan yang dilakukan. Dan ini berbicara tentang kesetiaan Allah, di mana Allah akan memulihkan hubungan yang telah rusak. Dan ini semua adalah inisiatif dari Allah itu sendiri. Mari kita respon ini dengan sikap hati dan iman yang benar, sehingga kita dapat mengatakan Engkau adalah Allah kami dan kami adalah umat. Dan nyata dalam hidup kita bahwa benar Ia adalah Allah kita dan kita adalah umat. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, saat lagi kita akan mengambil komuni. Kita akan mengingat kembali akan kematian Yesus Kristus bagi kita hari ini.
Mari kita renungkan kembali firman Tuhan dalam hidup kita. Renungkan bagaimana pengorbanannya untuk satu rancangan keselamatan. Bahwa Ia tidak ingin kita binasa. Ia ingin hubungan kita dipulihkan. Saya akan membacakan dari kitab 1 Korintus 11 ayat 23. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, mari kita akan cawan kita. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita satukan hati kita. Kita merespon firman Tuhan. Kita juga akan memberikan persembahan kita. Mari kita juga memberikan ini dengan hati yang penuh ucapan syukur untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita ajak saja kita berdoa untuk kita juga bisa menutup ibadah kita pada pagi hari. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, yang kami kenal dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kalau hari Tuhan, melalui kematian Tuhan di kayu salib, Kau memberikan jalan sehingga hubungan yang rusak antara kami dengan Bapa boleh dibukakan jalan untuk pemulihan. Kami bersyukur Tuhan karena kasih-Mu yang besar itu Tuhan boleh kami rasakan juga dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jauhkanlah segala hal yang membuat kami menjadi keras hati, sehingga hukuman-Mu Tuhan menimpa kepada kami. Biarlah Kau berikan kami hati yang berubah, hati yang mau dibimbing, hati yang mau diubahkan. Kami terus bisa mengerjakan, untuk kita menghidupi ketetapan, perintah, hukum-hukum Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini menjadi kekuatan baru bahwa Engkau adalah Allah yang setia. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga mengambil bagian kami untuk kami melakukan juga apa yang harus menjadi bagian kami lakukan. Tuhan, terima kasih juga Tuhan. Kami mau berdoa pagi ini untuk persembahan yang diberikan. Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita. Biar tangan-tangan yang memberikan Tuhan, Kau juga berikan kepada mereka damai sejahtera di tengah-tengah keluarga. Dan biarlah persembahan yang juga dapat kita pergunakan Tuhan untuk kemuliaan Tuhan, untuk kerajaan Tuhan, untuk menolong orang-orang yang sedang kesusahan, untuk menolong orang-orang, membantu meringankan orang-orang dalam setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami juga pada pagi hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah di semua Tuhan boleh berkenan kepada Tuhan dan menyenangkan hati. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang luar biasa. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat. Bangkit, serukan nama Yesus. Sama-sama katakan. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan
kuasa namanya. Bangkit, come on. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Come on. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segala. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Oh, oh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Nama Yesus di atas segalanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Pria, kaum laki-laki memiliki tanggung jawab dan peran, tetapi dunia telah memberikan ekspektasi dan menggambarkan kaum laki-laki sebagai kaum yang kuat, selalu kuat, bahkan tidak boleh menunjukkan perasaan. Sebagai kaum yang tangguh, harus bisa menaklukkan segala masalah yang ada. Bersikap keras, bahkan tidak menunjukkan kelemahan. Bekerja keras. Pria harus sukses, dan kesuksesan duniawi adalah tolak ukur seorang pria. Namun, apakah semua itu benar? Apakah pria harus seperti itu? Kau beri keselamatan, Kau berikan aku rasa aman. Kau dengar teriakanku, Kau datang sembuhkanku. Kau sumber
syukur hanya bagi